Hari pertama gue syuting di DPR MPR itu udah oke gue dapat berapa tentara sama mereka senjata. Oke. Besoknya gue syuting, sorenya gue dikabarin dibatalin semua. Stres gak lo? Tiba-tiba mereka dikomandoin untuk tidak berangkat. Akhirnya kita udah kaduk cari orang-orang yang punya senjata-senjata replika yang gas-gas itu kan. Nyampe di sana pagi-pagi cari ekstras yang kira-kira kayak tentara kita botakin. Ah gila lo, serius? Serius Nes. Hari syuting tuh baru lo kumpulin semua. Ini oke nih. Oke. Mau boleh kan dibotakin kan? Gue bilang, boleh kan? Ada yang bilang, wah gak bisa. Enggak apa udah. Nego. Ini lu kasih aja dulu itu berapa gitu, gitu kan. Botakin. Jadi udah bukan fokusnya udah bukan di bioskop tapi di streaming platform ya. Kalau di kantoran lo nih ya. Tapi ribet bro. Ribet ya? Buset. Kenapa? Bukan hanya gimana ya, maksud gue OTT itu tidak boleh berhenti produksi. Oh. Kan dia harus ada yang tayang terus tiap bulan. Bakar duit terus dong ya? Hah? Bakar duit terus dong ya? Ya enggak, bukan duit gue. Iya sih. Iya sih. Kalau duit gue stres. Iya benar. Cuman tanggung jawabnya ribet bro. Masalahnya kan pasti kan mereka, let's say gue tahu mereka bakar duit. Iya. Gue punya tanggung jawab as a head original content. Iya. Berarti kan lo harus masukin konten-konten. Konten lo harus perform. Gitu kan. Kalau nggak perform, lu yang kena. Kan. Gitu lah. Tapi masih betah ya kerja profesional ya? Masih lah, selama masih bisa menghidupi dapur dan anak gue. Gue bersyukur lah Nes, itu kerjaan yang menurut gue, gue bersyukurnya gue dapet kerjaan yang menurut gue juga passion gue sebenarnya. Masih di area itu, bahkan gue bisa belajar banyak tentang produksi, manajemen produksi. Belajar bagaimana sebuah perusahaan besar beda dengan PH-PH yang biasa. Terus ya itu menurut gue, tapi gue tetap masih bisa main film di luar gitu. Itu menurut gue, apalagi. Challenge-nya luar biasa lah ya OTT ya. Challenge-nya gila, lo tau lah kalau. Saingannya juga lagi rame banget. Wah bukan lagi. Yang dari luar juga kok masuk semua ke sini. Gila, ampun. Apa sih yang bisa membuat kalau ini kayak narsumnya jadi kayak ngobrol. Sebenarnya kita belum pernah kan bincang-bincang bersama para pelaku sinema, khusus kali ini bersama para pelaku OTT. Ini sekarang pelaku OTT. Tapi nggak apa-apa aja. Kita belum pernah di sini ada orang dalamnya OTT. Kita pengen tanya-tanya sekalian mumpung kita lagi bahas streaming platform. Karena maksud gue, lo sebagai yang ada di situ, gimana sih caranya mikir persaingan? Ada Netflix, ada HBO mau masuk, Amazon Prime mau masuk, di kita sementara sekarang ada Viu, ada Maxstream, ada video segala macam. Apa yang jadi pembedanya gitu? Emang pure original content yang jadi andalan berarti? Harus pure original content. Maksud gue, there's something yang harus kita kayak gue di Vision Plus juga masih mencari beberapa titik gitu ya, bahwa kalau kita ngomong ada OTT View, dia mungkin lebih ke arah yang Korea, WeTV modelnya juga ketahuan jelas sebenarnya. Identitasnya udah mulai kebaca ya? Kebaca. Nah berarti as a Vision Plus, kita harus mencari identitas. Apa kuatnya di mana? Tentu kalau di streaming platform itu ada data kan. Viewersnya banyakan laki atau perempuan, umur berapa, apa segala macam. Sekarang ini jujur kita masih berupaya, udah mulai kelihatan nih kita positioningnya di mana. Tapi all the things masih kita masukin semua. I see. Gitu. Masih nyoba ya? Nyoba tapi udah mulai ketahuan ini bisa kita keep it nih. Tapi yang menariknya adalah bahwa kan ini sesuatu yang nggak bisa ditebak juga. Kalau lo ngomong misalnya OTT misalnya, layangan putus bisa jadi fenomenal kayak gitu. Terus beberapa OTT berupaya untuk bikin kayak gitu. Tapi nggak jalan juga. Challengingnya memang menurut gue tuh masih terus kayak gitu Nas. Sampai di satu titik mungkin lo akan nemuin misalnya ternyata kuatnya di cerita-cerita yang basicnya keluarga misalnya. Tapi memang harus cari yang memang yang lain gak punya gitu. Kayak we create documentary juga gitu. Jarang mungkin OTT lain create documentary gitu. Kita mencoba walaupun viewersnya mungkin bukan yang tiba-tiba meledak. Tapi ada marketnya. Karena gue prinsipnya gue nggak mau ikut-ikutan bermain misalnya ada Red Ocean, gue ada di Red rame-rame, ya menyentuh-nyentuh dikit juga, tapi coba yuk kita create market yang baru di Blue Ocean gitu, based on data yang kita punya, tapi juga nggak bisa plek-plekan berdasarkan research dan data karena itu bentuknya juga secara ini tuh unik gitu. Iya. Ya kan? Nggak serta-merta datanya diterjemahkan secara semudah itu ya. Nggak semudah itu. Tentu kita punya target nih. Misalnya
dengan perhitungan budget sekian berarti KPI-nya adalah viewersnya sekian. Dan untuk challenge-nya juga nanti kalau misalnya lo ini adalah cari sponsor. Karena sponsor kan juga lagi mencari bentuk untuk OTT kan. OTT ini kan bukan sesuatu yang kayak film, jelas tayang di film, jual tiket habis itu meledak. Kalau OTT kan nanti sistemnya mereka biasanya episode 1, episode 2 di free-in dulu sebayar. Nah sponsor pasti akan masuknya lebih yang ke free dong. Karena viewersnya akan lebih gede. Dan itu juga dia pilih-pilih banget, belum berani yang langsung gimana. Challenge-nya banyak juga. Tuh pusing teman-teman, makanya jangan cari bajakannya, langganan lah secara ini ya. Di lu sistemnya per konten atau per bulan bayarnya? Langganannya? Per bulan. Per bulan. Tapi ada juga nih yang per konten, tapi yang khusus ya. Kayak gue bikin kemarin konsep music, itu orkes namanya, titlenya orkes. Untuk yang pertama ini Malik. Malik. Per artis berarti. Iya, tapi kita kerjasama sama Dolby Vision dan Dolby Atmos. Jadi hasilnya Dolby Vision dan Dolby Atmos. Gitu. Sebenarnya lebih kepada kepikiran gue untuk bikin arsip yang bagus buat pemusik Indonesia di streaming platform. Gitu sih. Itu yang Blue Ocean tadi ya, belum dilakukan sama orang ya. Gitu. Walaupun dapat pertentangan juga dari perusahaan kan pasti pikir, lu ngeluarin uang segini untuk sesuatu yang baru, jalan nggak nih? Udah nggak tahu jalan apa nggak. Tapi we need to try lah. Emang inovasi itu selalu gambling ya. Karena kalau kita selalu berlandaskan pada apa yang udah ada, nggak akan pernah nyoba sesuatu yang baru. Iya, kan, bener. Itu challenge-nya juga gimana caranya nyoba sesuatu yang baru di perusahaan yang begitu besar. Tentu mereka perlu banyak data, perlu banyak kepastian gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. Berarti kalau ini sukses minimal caleg Perindo lah ya. Enggak lah. Men, nih gue cerita nih ya. Ngomong mencaleg. Gua tuh udah sering banget diteleponin. Mau yang dari partai ini, partai itu. Wah, gue bilang enggak perlu. Gua nggak jadi caleg aja udah pernah jadi wakil presiden. Udah pernah jadi anggota DPR. Iya sih, tapi kan nggak gitu dong. Man, politik no man. I'm not sama kind of person. Setuju. Kalau itu gue setuju. Saya juga nggak mau deket-deket Pak. Enggak, jangan deh. Jangan Pak. Jangan. Kita perlu tahu aja. Iya. Perlu paham, perlu tahu. Cukup tahu ya. Gue tuh baru ternyata Piala Citra lu itu justru di Nagabonar ya. Iya, Nagabonar jadi tukang bajai ya. Itu yang mengantarkan lu dapat Piala Citra ya. Betul. Tapi gokil ya. Masih ingat itu 2007. Iya, benar. Piala Citra. Nagabonar itu 2007 tayangnya. Skenarionya Pak Musfar Yasin. Iya, itu keren sih. Itu salah satu film Indonesia yang menurut gua ya scene lu aja deh yang ditilang itu kan, yang ditilang di dekat Pas Indonesia itu. Itu buat gue scene yang simple tapi berasa manusianya. Enggak kayak trying to be funny gitu. Iya, even karakter polisinya kan. Iya. Itu siapa sih polisinya? Si Julian Kunto. Yang ada sekarang banyak main sinetron dia. Julian Kunto. Soalnya gue di layar lebar kayak jarang lihat. Iya, memang. Cuman dia sekarang lebih banyak perform di sinetron. Dia pemain memang si Julian Kunto itu. Seru itu. Itu pertama kali gue diajakin sama Pak Haji, gue ngedredek anjing di Miswar. Scene gue sama dia semua. Mau yang di Bajai. Wah, stres nih gue. Syuting di Bajai gitu kan ribet ya. Maksudnya ribet. Gitu. Itu masih film kan? Masih film bro. Terus gimana tuh kayak traffic ribet. gitu. Terus yang dia manjat ke Jenderal Sudirman. Mau nurunin tangannya itu. Nah itu gue inget syutingnya itu 2 hari, hari kedua lebaran. Jadi jalanan memang sepi. Emang di set upnya gitu. Jadi lu bukannya lebaran malah pada kerja tuh ya? Kerja men, kerja. Bener kerja. Walaupun gue waktu itu udah gak lebaran ya. Oh iya, udah gak ya? Iya. Tapi menarik. Gue suka banget dengan karakter Umar di situ. Karakter Umar itu menggambarkan orang biasa yang punya tujuan ya biasa juga gitu buat anaknya aja gitu kan supaya anaknya menghargai hidup dan segala macam. Jadi tujuannya lumayan maksudnya biasa tapi benar-benar dia jalanin hidup dengan apa adanya. Dengan senyum, dengan ya udah lu nggak usah repotin. Padahal sih lu nggak terlalu banyak di situ. Nggak terlalu banyak gitu dan gue happy sih maksudnya gue banyak dapat ilmu juga dari Pak Haji kan. Walaupun dia bukan menggurui banget gitu, dia cuman
Dia make it gini loh, lo kalau ketemu pemain yang bagus, dia tuh secara nggak sadar share kebagusannya ke lu. Betul, karena aksi reaksi. Aksi dan reaksinya itu buat gue tuh bikin gue merespon juga dengan hal yang baik gitu. Betul. Jadi nggak intimidatif juga. Betul. Itu. Pak Haji ini Deddy Miswar ya buat teman-teman. Iya, Pak Haji Deddy Miswar. Nggak intimidatif gitu. Dia sangat bekerja dengan yang muda-muda, kan juga banyak pemain muda tuh benar-benar very open, very nggak merasa bahwa I'm senior, gue nih naga bonar apa. Itu yang bikin gue jadi pelajaran bahwa when become pada saat lo nanti berproses, lo mungkin ada di posisi dia, you must keep it that gitu. Bagaimana lo bisa selalu punya kerjasama yang baik. Lo harus nonton nggak Om Deddy Miswar, Sejuta Sayang Untuknya? Itu gue lo harus nonton men, ada di OTT. Nanti gue nonton. Wah bagus banget itu, keren banget. Iya. Premisnya lucu banget, dia kerjanya jadi ekstras. Tapi namanya aktor Sagala. Wis. Jadi dia udah orang tuanya pengen dia jadi aktor. Makanya namanya aktor Sagala. Aktor segala-galanya. Iya, tapi dia jadi ekstras. Lucu banget. Itu tadi gue mau nanya, pengalaman ngedirect. Di balik 98, coba taruh, kita mundur dulu. Kalian mau tahu pengalaman ngedirect di balik 98? Wih, kayak dikejar-kejar macem-macem. Di balik 98 dulu deh. Itu project gimana? Asal-usulnya project di balik 98 Of course dari MNC Group. Oke. Jadi kalau kita sambungin waktu itu MNC Group lagi terlibat juga dengan kampanye politik kan. Kan waktu itu Pak Hari kalau nggak salah di Hanura. Oh masih di Hanura, belum Perindo waktu itu. Jadi ada project nih, tapi mau dibikinnya kayak film aja gitu. Ngomongnya apa tentang 98. Tiba-tiba waktu itu ada temen gue waktu itu juga udah duluan di MNC, produser juga Avandi, lo tau Avandi Abdul Rahman. Mas Titan juga nanya, mau gak lo ngedirect ini? Gue langsung stres, gue mikirin. Ini politiknya kan belum beres ya, gue bilang. Lo mau bicara dari sisi mana? Iya gitu. betul. Kalau kita bicara secara benar-benar politik, kelar hidup gue. Iya. Itu kan, kelar men. Nah, nanti ada cerita yang hidup gue juga hampir kelar nih gara-gara ini gitu. Udah, akhirnya gue berapa hari berpikir. Akhirnya gue ngomong, boleh gak gue ngambil sudut pandangnya family. Oke. Kayak gue kebayang bahwa Indonesia ini kan juga keluarga kan. Iya. Family yang kita sama-sama gitu. Tapi when it comes terjadi sesuatu, family-nya berantakan. Oke. Jadi sudut pandangnya tuh dari satu keluarga gue bilang. Yang akhirnya mereflek ke semuanya. Oke. Boleh nggak gitu? Gue tanya gitu. Berapa lama wah kayaknya nggak boleh nih, kayaknya harus yang benar-benar harus yang politik banget gitu bawa situasi. Akhirnya mereka setuju karena mereka ngelihat kayaknya memang harus dari sudut pandang gitu deh biar masuknya lebih smooth, lebih enak. Gitu. Iya, dan menurut gue hasilnya film itu berhasil menjadi film yang bukan terasa seperti film yang punya agenda. Emang film yang memotret kepingan peristiwa aja gitu. Makanya gue happy begitu mereka setuju. Tapi challenge-nya adalah ini gue ngedirect pertama. Nah lu kok berani sih? Hah? Kok berani? Gue. Lu juga waktu itu kok lu berani ngedirect pertama? Diceburin Pak Parwes. Udah, kita sama-sama orang berani lah. Iya baik. Udah nih akhirnya gue bilang tapi gue perlu tim yang kuat ya. Gue bilang itu karena gue nih orang baru. Gue cuman aktor, lo tiba-tiba harus ngerjain film yang menurut gue segede gitu. Dengan segala macem. Bener men, itu produksi yang gede. Krunya aja ada 250. Gila. Syuting hari pertama gue di DPR MPR itu berapa ekstrasnya. Itu hari pertama lagi ditaruhnya. Sekedar perspektif buat teman-teman yang gak kebayang syuting film normal itu kalau film drama, komedi kayak film-film gue gitu paling ya 120 sampai 150 itu udah range yang cukup sangat proper production gitu. Ini tuh 250 krunya ya. Krunya. Lo bayangin lo berhadapan dengan kayak gitu. Tapi ya itu tadi gue minta head-head yang memang kuat. Kebetulan mereka juga sama orang-orangnya ini gue punya hubungan baik. Siapa aja tuh waktu itu? Ada Kinoy, terus ada Bang Frans Paat, artistiknya. Ininya kameranya? Pak Yadi. Oh, Pak Yadi. Jadi orang-orang yang memang gue udah biasa kerjasama dan gue tahu nih mereka bisa mensupport gue. Gue mungkin punya visi tapi as a teknis, secara teknik kan gue perlu berdiskusi sama orang-orang yang ahli kan. Gue nggak mau ego gue doang, gue perlu tahu tiba-tiba di kepala gue gini kira-kira dari penggambaran ini memungkinkan nggak sih sebenarnya gitu kan. Kan gue nggak paham gitu kan. Nah itu sambil proses belajar tuh Nas.
Itu yang tadi gue bilang, gue cerita syuting di MPR DPR hari pertama, seharian hujan. Aduh. Lu kebayang gak berapa 1000 extras lu seharian hujan? Terus orang-orang pada ngatain gue, Lukman syuting hari pertama di tempat terbuka, pasti hujan, kata gitu. Oh gitu. Lu tanya Mbak Mira deh, itu gue punya julukan itu, Rain Man. Jadi pokoknya kalau Lukman syuting hari pertama, hati-hati. Pokoknya gue hari pertama gue aja. Berarti lu kebalikannya pawang ya? Kebalikannya pawang. Pernah ada kejadian yang paling lucu waktu syuting Laskar Pelangi. Hari pertama gue di Belitung. Pak Eros udah hampir sebulan di situ nggak pernah hujan. Eros Evelyn art director ya teman-teman ya. Gue datang mendung. Oh dia mendung. Besoknya motik nih. Udah mau set up, udah mulai mendung. Tapi belum hujan. Udah nih oke, latihan tercet. Udah adegan gue Mario Bayu nih mulai. Set baru action. Hujan. Kan sampai ditulis tuh di majalah Tempo, Mbak Mira cerita. Emang dan berapa kali terulang gitu. tuh. Kawin kontrak lah. Yang lucunya lagi Ocai itu sutradaranya Kawin Kontrak. Di Harahap. Di Kawin Kontrak pertama kan gue main. Hujan loh, terus gue dalam hati, ya hujan mulu lah, syutingnya di kebun teh di puncak, jangan nyalain gue. Bilang gitu kan. Sampai mau syuting Kawin Kontrak lagi, gue disuruh dateng, diruat, didoain. Elunya? Iya, gue inget banget tuh. Itu gila loh. Cai lu tega lu, Cai. Iya. Terus Tega ada lu. Ical Tanjung Iya, DOP. Syuting juga sama dia nih, sama Mbak Viva Westi waktu itu film judulnya Mei. Kalau lo tahu belum? Tahu, yang main si Jenny Chang. Iya. Mereka udah syuting duluan hari itu di Pasar Senen, panas. Bagian gue agak sorean gitu, gue dateng. Terus Ical, hari ini lu ada? Lu lihat tuh mulai mendung man. Apaan sih lo? Gue make up, baru kelar make up, hujan deras. Hujan deras bro. Aduh kocak banget. Itu makanya gue dibilangnya Rain Man gitu. Cuman ya udahlah itu there's something unique aja about it. Tapi kan buat gue hujan rezeki gitu kan. Iya. Itu di balik 98 gue ngalamin itu. Cuman untungnya itu tadi gue punya Kinoy, gue punya ada Astradanya aja kan, ada Tommy Dewo. Ada Kinoy berarti co-director. Co-director dia ngebantuin gue karena gue perlu orang kuat kayak dia yang maksudnya Kinoy itu kan kalau lo ngomong dulu maksudnya sekarang dia sutradara tapi dia Astrada yang megang produksi itu bagus banget gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan dengan skala syuting yang sebegitu gede, kita bisa nyaris nggak pernah melewati jam 12 malam. Padahal gitu. Banyak set piece yang orangnya banyak. Iya dan periodik lo harus pakaian, baju segala macem. Gue ngeset ya sebagian pesawat lah walaupun nggak gede buat adegan Pak Harto, adegan yang tembak-tembakan di Kemayoran, terus apa lagi yang gede-gede. Nah gue tuh hampir dapet syuting di Istana sebenarnya. Tapi karena ini isu politiknya dianggap masih gede, jadi akhirnya banyak. Kayak misalnya gini, ini gue lupa nih tapi gue ceritain. Hari pertama gue syuting di DPR MPR itu udah gue dapet berapa tentara sama mereka senjata. Let's say ini besoknya gue syuting. Sorenya gue dikabarin dibatalin semua. Stres gak lo? Gue bilang nih, wah gue hari pertama mau syuting udah kayak begini nih. Gue ngobrol sama Sorry, yang dibatalin izin penggunaan lokasinya atau tentaranya? Tentaranya yang dibatalin. Tiba-tiba mereka dikomandoin untuk tidak berangkat. I see. Abis itu gimana Bang Frans? Akhirnya kita udah kaduk cari orang-orang yang punya senjata-senjata replika yang gas-gas itu kan. Nah, airsoft gun. Bang Frans buruan ada berapa, walaupun gak banyak ya. Terus akhirnya nyampe di sana pagi-pagi cari ekstras yang kira-kira kayak tentara kita botakin. Gila lu, serius? Serius Nes. Hari syuting tuh baru lu kumpulin semua. Ini oke nih. Oke. Boleh kan dibotakin kan? Bilang boleh kan? Ada yang bilang, wah gak bisa. Enggak apa udah. Nego. Lu kasih aja dulu ini berapa gitu kan. Botakin. Jadi gue pakai sistem jajarin aja dulu di depan gitu. Gue bilang seragam udah ready. Seragam udah ready dengan maksud gue ya udah kita kan bisa ngakalin ya shotnya kayak apa gitu kan. Terus kayak misalnya udah kita jajarin dulu. Cuman pas Bu Guru maju kan, lo tahu dong orang nggak biasa di tentara megangnya apa. Aduh PR Ernest. Siap yang jalan tiba-tiba kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. PR banget. Untung gue ada punya satu pelatih kan di situ. Dia yang nyelesain dulu.
hujan lah. Akhirnya gue mesti ngambil konsep. Gue ngomong Pak Edi gimana ya? Ya udah siapin dulu tenda, nutupin kamera yang sini. Jadi kalau udah hujan kita ngambil sini kan ada 2 kamera. Terus kalau yang ini masih hujan tapi gerimis Pak dikit-dikit. Ya udah, gue kepikiran. Ya udah kita ngambil dari refleksi kaca. Kira-kira dapetnya di mana? Pas Amin Rais di sini, ngumpulin yang di sini yang nggak kena hujan. Refleksi kaca yang di atas kita jejerin, pokoknya sepanjang itu kelihatan di kamera, jadi kelihatan penuh. Gila, That's the point. Nah itu gue di situ hari pertama gue belajar tentang teamwork. Ya. Kedua bahwa sutradara itu is about leadership. Lo harus bisa mengambil keputusan bersama-sama, tapi dengan komando lo gitu untuk supaya ini bisa berjalan. Kalau lo nggak bisa ngambil keputusan, kelar. Dalam situasi yang hujan kayak gitu. Walaupun akhirnya gue harus nambah 1 hari lagi, tapi bukan banyak. Akhirnya cuma beberapa shot gue utang. Iya. Gitu. Susahnya kan ngambil keputusan itu lu tahu kalau lu salah lu yang nanggung kan. That's the point. Nah itu gue hari pertama aja gue udah belajar kayak gitu. Iya. Terus banyak isu-isu. Gue lagi syuting di Cibubur, tiba-tiba ditelepon sama Sarah, keponakannya Pak Prabowo. Tentu gue paham lah mereka punya concern. Karena gimana pun juga kan harus istilahnya dia pengen juga sesuatu yang benar kan. Iya. Akhirnya gue ditelepon sama Sarah. Mas Lukman katanya lagi syuting. Kan gue kenal Sarah gara-gara syuting Merah Putih kan. Oh Merah Putih, iya inget. Lagi syuting ini tentang, iya nih gini. Oh terus. Tapi ini ada titipan pertanyaan katanya. Ini ceritanya dari sudut pandangnya siapa ya? Aduh. Gue ceritain, oh gitu, iya soalnya teman-teman pada nanyain sudut pandangnya mana. Enggak, ini dari sisi family. Oh kalau gitu iya oke nanti aku sampein. Terus tiba-tiba lagi syuting di mana, di Kemayoran gitu, lagi adegan yang pas penembakan di Trisakti. Iya. Gue baru kasih tahu, setelah selesai gue baru dikasih tahu ternyata banyak intel bro. Oh. Banyak banget intel untuk ngawasin syuting itu. I see. Jadi rupanya udah dipantau karena mereka tahu nih syuting tentang 98. Padahal mereka nggak tahu konsepnya bahwa ini dari sudut pandang mana. Gitu. Iya. Terus gue lagi syuting di Monas, untungnya kelar, tiba-tiba Garnison datang. Ngapain? Ini tadi katanya ada syuting, lo kan udah report, gue udah laporan gitu. Iya tadi udah selesai. Oh ya oke, coba lihat dia lihat muter gitu. Terus masih nggak kelar juga, jadi di masa gue mau penayangan, tiba-tiba gue ditelepon sama Bang Adrian Napitupulu. PDIP. Jadi sekarang yang di PDIP kan. Yeah. Dia kan dulu memang aktivis yang aktif memperjuangkan reformasi kan. Yeah. Dia telepon sebagai wakil dari aktivis 98. Dia nanya ini filmnya dari sudut pandang mana gini. Sampai kayak gitu loh. Terus gue bilang ini dari family. Boleh nggak kita nonton dulu? Kalau misalnya kita nonton oke, boleh tayang. Terus gue bilang, loh ini udah lolos sensor. Kenapa lo harus nonton terus abis itu terserah dia gitu kan. Gue juga bingung kan. Lumayan bersih tegang gue itu di telepon itu. Kamu tahu siapa saya? Ya saya tahu bang gitu. Cuma saya kan di hukum di Indonesia selama film udah lulus sensor berarti udah gak apa-apa gitu. Kenapa kalian gak minta sudut pandang saya? Lah ini kan kita gak bicara tentang aktivis 98 gue bilang. Gue bicara tentang satu keluarga yang terpecah gara-gara peristiwa ini gitu kan. Terus dia marah-marah karena maksudnya ya itu kadang-kadang lo persepsi trailer itu kan nggak menggambarkan semuanya. Betul. Itu juga ada, film ini adalah sebagian dari interpretasi gue. Walaupun gue di masa 98 gue sempat ada beberapa hari di gedung DPR MPR. Karena kan gue dulu Trisakti, gue alumni Trisakti kan. Ikut lo sempat? Ikut, tapi gue lebih karena gue ya itu tadi gue bilang gue gak bermain politik. Gue lebih untuk kayak bawain makanan. Jualan asuransi belum ya? Belum. Banyak orang tuh. Empatinya kagak ada sama sekali kalau gitu. Lagi bro nih supaya lo selamat nanti kalau ada apa-apa ya asuransi gue aja nih. Lu kan mau maju ke garis depan ya kan? Ya kan? Asuransi dulu siapa? Bro. Penanggungnya ibu lo, tanggungannya bapak lo gitu. Jadi aman ibu bapak lo gitu kan. Rese banget. Iya. Mereka ribut karena ada bendera PRD. Menurut mereka waktu itu PRD nggak ini. Cuman itu baru trailer. Sebenarnya ada juga benderanya yang Adrian Napitupulu tuh yang apa namanya gitu kan. Dan gue disomasi sama aktivis 98. Oh. Bener-bener disomasi. Yang disomasi kenapa lu ya? Bukannya harusnya produser dan PH-nya yang disomasi? Gue gak tahu, mungkin dia taunya gue kali apa gimana. Kan gue berani dan terkenal. Gimana sih lu? Lukman Sardi yang berani dan terkenal itu bro. Iya kan? Gue disomasi. Jadi hari itu gue preskon mau tayang.
Hari itu gue kaget, wartawannya bukan cuma wartawan film. I see. Full Jakarta Theater sama wartawan politik dan segala macam. Iya. Sampai mereka mempertanyakan tentang somasi. Jadi hari itu juga gue siangnya, paginya aktivis 98 mensomasi gue. I see. Nah waktu itu kan karena ini filmnya Pak Ate, tentu gue berkomunikasi dengan Pak Ate gitu. Maksudnya dia yang punya duit kan untuk Haritanu ya guys. Iya, bikin ini Orang gitu. taunya HT kan. Oh iya Haritanu Pak Haritanu. Jadi dia ini yang nonton bukan kita doang, ini orang kagak tahu. HT siapa? Iya, mensupport gue. Nggak apa-apa, kamu jalan aja. Kan mereka juga punya tim hukum apa udah siap-siap lah. Di preskon pun itu ada tim hukumnya gitu kalau sampai ada. Cuman kan pas ditanya, Mas Lukman gue pura-pura bego tuh. Ini di somasi loh. Somasi. Iya. Pura-pura nggak tahu. Aktor ya kan. Somasi. Hah? Sama siapa? Gara-gara apa? Gini. Ngelihatnya dari mana? Emang udah nonton filmnya? Belum gitu. Iya katanya udah trailer. Wah, pembajakan tuh jangan nonton bajakan. Gue gituin. Di preskon lu gituin. Geblek. Oh gak boleh loh. Ini jangan nonton bajakan. Emang kan harus nonton satu film dulu. Orang belum tayang. Orang belum tayang. Ini baru mau nonton kan ntar. Gue bilang gitu kan. Wah itu film itu membentuk gue. Mental ya? Mental banyak hal. Mental ya, latihan mental ya. Cuman abis itu sampai sekarang gue masih mikir-mikir lagi untuk ngedirect gitu. Itu kapok. Bukan kapok sih, emang gue tipenya gitu aja. Capek, buat gue direct itu tanggung jawabnya gede. Nah, gue kan nggak berangkat dari yang spesifik yang director gitu. Kan tiap orang beda-beda ya. Gue merasa bahwa kemungkinan sih tahun depan gue akan ngedirect. Wih, akhirnya. Kemungkinan untuk akhirnya gue. Di balik 65? Enggak. Jangan cari-cari yang gitu. Aduh, mendingan gue dibalik istri gue aja. Berlindung dibalik istri gue aja. Siapa tahu, 98 gue udah bisa handle isunya di film. Kita coba isu 65 mungkin ya, mundur ntar abis itu baru. Apa kita coba yang sekarang lagi hits nih? Apa tuh? Tembak-tembakan. Jangan tembak-tembakan itu kan paintball maksudnya. Iya, paintball. Menarik maksud gue, itu is the part of jalanan. Iya. Enggak, tapi gue pikir kan the movie did well, maksudnya gue tuh cukup kaget loh sama jumlah penontonnya, karena menurut gue film ini kan biar gimana pun kan orang lihat judulnya juga udah berpersepsi ya. Iya. Walaupun lo bilang sudut pandang keluarga, tapi kan orang lihat judulnya pikir oh ini film politik gitu. Tapi ternyata penontonnya cukup banyak gitu. Sekitar 700 ribuan. 700 ribuan. Nah jadi maksud gue, kok Lukman gak ngedirect lagi padahal film pertamanya sukses gitu. Iya, kenapa kira-kira? Ntar ya gue tanya deh. Gimana sih? Nggak, maksud gue, sampai sekarang film penghasil terbanyak di MNC loh. Wih. Produser kalau produser eksekutif ya karena dia. Tapi produserin kayak hands on produser kayak Mbak Mira gitu, ngeproduserin film belum ya? Ada rencana mungkin? Wah, kayaknya gue nggak bidang gue di situ. Maksud gue as a produser di MNC kan lebih mengarah kepada kreatif dan produksinya memang ada tim produksi juga. Walaupun juga gue hands on tapi bukan bener-bener yang di lapangan gitu kan. Ada banyak hal juga yang gue lakukan, kayak misalnya gue banyak belajar lah di produksi ini kayak mengenai sistem produksi yang baik kayak apa sih. Sistem selama gue perjalanan di film itu kan gue orangnya gitu, Nas. Gue kadang-kadang gue amatin satu persatu gitu. Gue demen banget ngelihat situasi di produksi kayak misalnya kita ngomong telco gitu. Talent koordinator gitu. Gue mempelajari talent koordinator tuh sebenarnya the real jobnya apa sih? Dia bukan pembantunya talent gitu. Tapi dia bertanggung jawab bagaimana supaya talent ini bisa tetap perform dengan baik di depan. Caranya gimana? How to handle this talent dengan informasi-informasi yang baik. Misalnya ada penundaan syuting, dia akan respon, dia cari ke Asrada, dia kasih lagi ke pemainnya supaya pemainnya tahu, supaya moodnya terjaga. Bukan yang mau minum apa, bukan mau makan semata-mata apa. ngambilin makanan sama minuman. Iya, tapi dia menjaga gitu. kondisi pemain secara mood dan everything. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, hal yang kayak gitu pun gue perhatiin gitu. Sehingga pada saat gue diproduksi gue belajar. Kayak Asrada, asisten sutradara itu kan bukan pure pembantu sutradara. Tapi justru dia yang megang produksi. Kenapa namanya Astrada ya? Padahal kan bukan asisten ya, dia tuh punya job desk yang sangat spesifik. Dan itu professional job loh. Iya. Gue spesifik banget. Kalau kita punya asisten sutradara yang gak kuat, produksi itu pasti kacau. Pasti kacau. Atau rusuh pasti. Rusuh. Jadi secara ini, gue juga bingung kenapa namanya asisten sutradara. First assistant director ya. Padahal bukan asisten gitu ya. Makanya. Mungkin asisten dari sisi
ngebantu ngejagain produksi kali. Kan mungkin si sutradaranya fokus ke kreatif dan visi misinya, dia membantu sutradara jagain produksi ini supaya solid dan berjalan dengan baik dan benar. Salah satu profesi yang mungkin kalau orang sekilas orang dari luar film terutama yang belum pernah ini mungkin nggak terdengar seperti asisten. Padahal itu krusial banget. Krusial banget dan itu sebenarnya bukan jenjang untuk lo jadi sutradara. Lebih ke produser ya. Lebih ke produser kalau gue melihatnya. Betul. Luar biasa kerja sutradara tuh. Iya. Iya, oke. Ya teman-teman yang berminat sama terjun ke dunia perfilman atau per OTT-an semoga sedikit menambah wawasan dari obrolan kita hari ini. Lukman, thank you. Sampai jumpa di project. Gue tuh belum pernah ngedirect lu. Lu sombong sih nggak mau ngajak gue. Lu bukan Cina sih. Hah? Istri gue kan Cina. Oh ya udah. Berarti udah ada darah-darah Cina dong. Gimana sih? Gue aja nih sekarang masih berharap nih. Tiba-tiba kan dia nanya, gantiin Wafuk. Nih enggak bukan. Apaan? Ini jangan-jangan dia ngundang gua ke sini gara-gara balas budi karena gua kasih nomor telepon ke dia gitu kan. Iya kan, enggak enak. Man, lu dateng dong ke gue. Iya loh. Gue lagi nunggu. Gue pengen banget bisa kerja sama Lukman Sardi, tapi seperti yang lo ketahui kan kebutuhan skenario kan nggak bisa kita paksakan, harus sesuai siapa yang pas sama kayaknya karakternya. Emang dia bikin skenario yang diupayakan jangan ada karakter yang buat Lukman. Kayaknya kayak gitu sih. Segitunya. Enggak. Kan kita gara-gara warisan walaupun lo as produser, jatuhnya gue kerja sama bareng lo juga. Semoga bisa segera berkolaborasi dengan lebih intens lagi. Sama gue juga pengen kolaborasi. Amin. Thank you Man. Sama-sama. Thanks a lot. Terima kasih banyak teman-teman ya udah nyimak obrolan seru barengan sama Lukman Sardi. Kita ketemu lagi di In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.